Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kita bisa kembali belajar tatap muka di sekolah. Amin. Nah anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah ya. Perkenalkan, nama Bu Guru Putri Wulan Agustina. Anak-anak bisa panggil Bu Guru Ibu Putri. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa dicukupkan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah masuk di tema 7, subtema 2, pembelajaran kelima kelas 6 SD. Adapun muatan pembelajarannya yaitu SPDP KD 3.3, PPKN KD 3.1, dan Bahasa Indonesia KD 3.3. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur tari dalam sebuah tarian dengan tepat, mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya dengan benar, serta mampu menjelaskan konsep urutan isi pidato dengan tepat. Yuk kita simak baik-baik materi berikut ini. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Nah, coba anak-anak lihat dalam buku siswa ada teks bacaan yang berjudul Unsur Tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung, sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Yang pertama ada gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Unsur yang kedua yaitu tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Yang ketiga adalah tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat adalah iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern dan tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerak tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, dan nyanyian. Selanjutnya, unsur yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, dan benda-benda lainnya. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Kemudian yang keenam ada tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung.
Secara umum, jenis pentas tari ada dua, yaitu pentas terbuka dan pentas tertutup. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari PPKN KD 3.1. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah merupakan salah satu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut merupakan contoh kegiatan yang mencerminkan nilai semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan gotong royong. Adapun kegiatan yang dapat mencerminkan semangat kekeluargaan, contohnya menjenguk teman sakit, turut serta aktif membantu acara kegiatan warga, menerima keputusan penetapan Ketua Panitia Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang mencerminkan nilai bermusyawarah, contohnya berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Bermusyawarah menentukan pembagian tugas acara kegiatan warga. Bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi ketua panitia acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kegiatan yang mencerminkan nilai gotong royong adalah membuat makanan secara bersama-sama untuk dibawa saat menjenguk teman sakit, turut gotong royong membantu mendirikan atau mempersiapkan tempat acara kegiatan warga, dan bergotong royong membantu persiapan acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan bermusyawarah dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah contohnya menentukan ketua kelas, menentukan pembagian piket kelas, merencanakan acara Lomba Kemerdekaan RI di sekolah, membuat kelompok kerja siswa. Kemudian kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah contohnya mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan, membeli jajanan atau makanan ringan, membuat tugas individu prakarya, pergi ke belakang atau izin ke toilet sekolah. Nah, anak-anak, kemudian kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia KD 3.3 yaitu materi pidato. Teks pidato harus memuat beberapa unsur-unsur, di antaranya yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka berisikan kalimat sapaan, contohnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga adalah intinya, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk membuat pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Kemudian yang kelima adalah penutup. Penutup menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang terakhir adalah salam penutup. Contohnya Assalamualaikum dan terima kasih. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh teks pidato berikut ini ya, supaya kalian dapat melihat bagian-bagian mana saja yang termasuk unsur-unsur pidato. Nah, anak-anak, itulah yang termasuk bagian-bagian pidato yang disebut unsur-unsur pidato. Setelah anak-anak menyimak materi tadi, apa yang anak-anak pahami? Hayo, siapa yang tahu? Betul sekali.
Ternyata dalam sebuah tarian yang sering kita saksikan, di dalamnya terdapat unsur-unsur tari yang harus ada. Kemudian apalagi ya? Pintar, pengamalan sila ketiga Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu ada semangat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah teks pidato tadi? Wah, hebat sekali anak-anak. Nah, dalam sebuah pidato terdapat unsur-unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu ada salam pembuka, pembukaan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari. Anak-anak semuanya sudah paham? Mantap, luar biasa. Kiranya cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatian, antusias, dan semangat dari anak-anak semua di rumah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan sekarang, jawab salam Bu Guru dengan penuh semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.